Halo guys, nama saya Dewi Puspita Sari Mahmud, NIM 193302080007. Saya mahasiswa dari Universitas Trinita Manado, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah tentang andragogi. Di sini hanya 3 hal yang saya mau membahasnya. Yang pertama tentang perbedaan antara andragogi dan pedagogi. Yang kedua, contoh instansi yang menyelenggarakan andragogi beserta kegiatannya. Yang ketiga, apa manfaat belajar andragogi menurut saya sendiri. Jadi saya akan masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu tentang perbedaan andragogi dan pedagogi. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, andragogi itu adalah pendidikan orang dewasa, sedangkan pedagogi itu adalah pendidikan kepada anak-anak. Jadi pendidikan orang dewasa atau andragogi berbeda dengan pendidikan anak-anak atau pedagogi. Pendidikan anak-anak akan berlangsung dalam bentuk asimilasi, identifikasi, dan peniruan. Sedangkan pendidikan orang dewasa menitik beratkan pada peningkatan kehidupan mereka, memberikan keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang mereka alami dalam kehidupan mereka dan dalam masyarakat. Perbedaan antara konsepnya, konsep andragogi dan pedagogi adalah bahwa konsep andragogi berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Sedangkan konsep pedagogi berkaitan dengan proses mewariskan budaya yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi sekarang. Jadi kita masuk dalam pembahasan yang kedua, contoh instansi yang menyelenggarakan andragogi beserta kegiatannya. Yang pertama, seperti kita ketahui, andragogi adalah pendidikan kepada orang dewasa. Jadi yang pertama, pendidikan berkelanjutan atau continuing education yang mempelajari pengetahuan dan keterampilan lanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada diri orang dewasa. Misalnya, kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta profesi sehingga dapat dijadikan fasilitas dalam meningkatnya diri dan produktivitas kerja. Jadi, contohnya pelatihan-pelatihan dan penataran dan lokakarya. Yang kedua, pendidikan perbaikan atau corrective education adalah kesempatan belajar yang disajikan bagi orang dewasa yang mulai memasuki usia tua dengan tujuan agar mereka dapat mengisi kekurangan pendidikannya yang tidak sempat diperoleh pada usia muda. Contoh, kursus-kursus pengetahuan dasar termasuk pemberantasan tuna aksara, latihan berorganisasi dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usia. Yang ketiga, pendidikan populer atau popular education adalah kesempatan belajar yang disediakan bagi orang dewasa dan orang tua dengan tujuan agar mereka dapat mengenal perubahan dan variasi dalam kehidupan orang lain. Misalnya, pergaulan, rekreasi, dan pendidikan yang berkaitan dengan kepuasan hidup. Yang keempat, pendidikan kader. Pendidikan ini adalah kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya oleh lembaga organisasi atau perkumpulan yang giat di bidang politik. Contohnya, untuk membina dan meningkatkan kemampuan kelompok tertentu, yaitu kader. Yang kelima, pendidikan kehidupan keluarga atau family life education, suatu cabang pendidikan orang dewasa yang kegiatannya berkaitan dengan khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarganya. Misalnya, atau contohnya, hubungan dalam keluarga, pemeliharaan anak, kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, dan pendidikan sekeluarga. Kita masuk dalam penjelasan yang ketiga, yaitu apa manfaat belajar andragogi menurut saya sendiri. Jadi menurut saya, pendidikan andragogi tersebut ialah menyesuaikan iklim belajar dengan keadaan orang dewasa saat belajar, saling kerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata, kiranya dimaklumi, dan video ini kiranya bisa diterima oleh
teman-teman semua, dan saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat sore.